Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dosen dan kakak-kakak asisten. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proyek UAS kami, yang mana terdapat beberapa komponen penilaian dan saya akan menjelaskan mengenai komponen penilaian yang pertama, yakni memiliki back-end sistem yang diakses ke piranti mobile menggunakan web API tetapi tidak di hosting. Nah, di sini kami tidak melakukan hosting, tapi menggunakan web API atau PHP SQL dengan backend Laravel. Di project kami juga terdapat beberapa kelas API. Yang pertama ada User API, ada Fundraising API, dan juga ada Volunteer API. Dan kami menggunakan base URL, yakni Local API Address. Oke, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk komponen penilaian berikutnya. Untuk komponen penilaian berikutnya, kami mempunyai fitur untuk registrasi bagi pengguna baru di aplikasi mobile. Di sini kami mempunyai registrasi. Sambil menunggu registrasi ini, kami tidak mempunyai email aktivasi, jadi pengguna baru akan langsung terregis setelah melakukan proses regis. Nah, di sini kita sudah berhasil terregis. Sebelum kita lanjut, data si pengguna tadi akan tersimpan di database kami. Bisa dilihat database-nya, Ivan, passwordnya terenkripsi, email, dan langsung kita coba login dengan akun yang sudah kita regis barusan. Nah, inilah tampilan home aplikasi kami setelah pengguna berhasil login. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen penilaian yang ketiga. Nah, di sini kita sudah membuat fitur untuk melihat dan mengupdate profil dari pengguna yang login menggunakan web API. Jadi tadi kita sudah login menggunakan username Ivan. Kita klik profile. Kita klik view profile. Nah, di sini tertampil data-data user yang login tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah username-nya. Kemudian kita klik simpan. Nah, data akan tersimpan. Kita akan mengeceknya di PHP MyAdmin, kita refresh. Nah, di sini data tadi yang username-nya Ivan berubah menjadi Kevin. Data-data yang lain juga ikut terubah seperti email, password, tanggal lahir tidak berubah, dan nomor telepon juga berubah. Sekarang kita akan mencoba login menggunakan username yang baru. Nah, sudah berhasil login. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen penilaian yang keempat. Nah, di aplikasi kami memiliki fitur untuk CRUD transaksi data ke sistem yang diproses melalui back-end sebanyak 2 operasi dan sudah berhasil. Jadi ini back-end kami menggunakan Laravel. Nah, untuk back-end kita memilih untuk CRUD transaksi kita memiliki 2 model, yaitu fundraising dan volunteer. Kemudian controllernya ada fundraising controller dan volunteer controller. Nah, langsung saja kita coba untuk menambah data. Yang pertama kita akan menambah data fundraising. Kita pencet galang dana dan kita tambahkan. Pencet simpan. Nah, ini data masuk ya, bencana gempa. Sini kita bisa melihat datanya. Nah, ini akan tertampil datanya. Kemudian bisa kita edit.
Jadi 1 tahun. Kemudian kita simpan. Nah, ini data tersimpan. Kita cek apakah datanya masuk di ini backend. Nah, ini ya data masuk di sini. Kemudian kita akan coba hapus datanya ini. Nah, klik tombol hapus. Nah, data terhapus. Kita refresh. Data terhapus. Kemudian untuk CRUD yang kedua, kita akan mencoba menambah volunteer. Oke, kita tambah. Tanggal sekian. Kita simpan. Nah, ini data akan masuk. Kemudian kita pencet. Nah, kita bisa mengedit. Jadi, nah, data berhasil terubah. Kita cek di backend-nya. Nah, ini ya datanya sudah masuk. Kemudian kita coba delete. Data juga terdelete di backend. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk komponen penilaian berikutnya, komponen penilaian yang kelima, kami menggunakan library untuk mengakses web API. Dan hasilnya berhasil. Untuk library web API dapat dilihat di layar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, William. Oke, untuk komponen penilaian berikutnya, di sini kami menggunakan library untuk membuat user interface lebih menarik, lebih dari 2 dan berhasil. Jadi ini contohnya ada Lottie Animation, Fancy Toast, kemudian ada Image Slider. Baik, akan saya tunjukkan di mana letak penggunaannya. Nah, untuk menemukan penggunaan yang pertama, kita masuk ke menu Term and Condition. Nah, di sini terdapat animasi seperti yang di atas tulisan Term and Condition. Di situ kita menggunakan library Lottie Animation. Nah, kemudian ketika kita mengklik setuju, nah ini maka akan muncul Fancy Toast dengan tulisan selamat menggunakan aplikasi. Untuk penggunaan library yang berikutnya, di sini kita dapat klik icon Ethernet ini. Nah, nanti akan muncul image slider seperti ini. Gambar-gambar ini bisa tergeser secara otomatis maupun kita geser sendiri seperti ini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Ivan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan di komponen penilaian berikutnya. Di sini kami mempunyai fitur geolocation dan berhasil mengimplementasikan beberapa marker. Bisa kita lihat langsung. Nah, di sini kami mempunyai 3 marker sebagai sampel kami. Bisa dilihat jika diklik simbol lokasinya, maka akan muncul penjelasan detail lokasi tempat galang dana. Oke, sekian penjelasan dari saya. Berikut penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk komponen penilaian berikutnya, komponen penilaian ke-8, kami memiliki akses hardware, minimal kamera, semua berjalan dengan baik. Nah, untuk itu akan kami tampilkan pada bagian QR code. Nah, di sini bisa mengakses kamera dengan baik. Oke, untuk penilaian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Baik, di sini saya akan melanjutkan komponen penilaian berikutnya. Berikutnya kami akan mencoba beberapa unit testing yang sudah kami buat. Yang pertama, kami akan mencoba unit testing register. Kita langsung jalankan.
Nah, di sini register activity testingnya sedang berjalan. Pertama kita klik register, tapi harus diisi. Terus dia akan mengisi yang lain, email harus sesuai format. Untuk nomor telepon di antara 11 sampai 13 digit. Nah, setelah semua ketentuan terpenuhi, maka register berhasil. Berikutnya kita lanjut ke testing yang kedua, yaitu login. Di sini kita akan langsung menjalankan saja. Di sini kita lihat testingnya sedang berjalan. Nah, jika klik login maka tidak bisa karena harus diisi. Terus jika kita mengisi username saja maka tidak bisa. Terus jika kita mengisi password yang salah maka tidak bisa. Dan jika kita mengisi yang benar maka loginnya berhasil. Kita lanjut ke testing yang kedua yaitu testing menu fundraising. Kita langsung jalankan saja. Oke, ini bisa kita lihat jika langsung klik simpan maka tidak bisa. Harus diisi. Nah, jika sesuai sama ketentuannya, maka penambahan data untuk fundraising berhasil. Berikutnya, kita lanjut ke testing yang terakhir, yaitu volunteer. Kita runkan saja. Nah, di sini sedang berjalan. Sama seperti sebelumnya, jika langsung klik simpan, maka tidak berhasil. Kita harus mengisi semuanya, tidak boleh ada yang kosong. Jika sudah terisi semuanya, maka berhasil. Jadi sekian penjelasan dari bagian komponen penilaian unit testing. Penjelasan komponen penilaian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk komponen penilaian berikutnya, komponen penilaian yang ke-10, aplikasi kami sudah dideploy di HP atau smartphone dan berhasil tanpa adanya error. Kemudian, tapi aplikasi kami belum dijadikan sebuah APK. Bisa dilihat seperti yang ada di layar, dapat berjalan tanpa adanya error. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, William. Baik, di sini kita mengambil bonus. Untuk bonus yang pertama, kita mengambil aplikasi kami memiliki fitur untuk mengenkripsi data password yang dimasukkan pengguna pada saat registrasi. Seperti yang sudah tadi terlihat, ketika kita melakukan registrasi, maka password yang kita masukkan itu sudah terenkripsi seperti ini. Baik, untuk bonus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Berikutnya, kami mengambil bonus. Terdapat report dibuat dalam bentuk PDF atau dapat mengimplementasikan QR. Nah, di sini kami akan mencoba. Kita akan coba pada menu berdonasi. Nah, muncul tulisan PDF terkreat. Kita langsung coba membuka PDF yang sudah. Nah, beginilah hasil PDF kami. Muncul banner thank you di atas. Setelah itu ada rincian donasinya serta uang yang kita donasikan di bawah. Dan ada barcode juga. Nah, berikutnya di sini kita akan mencoba untuk scan barcode. Untuk scan barcode ini kami memiliki dua tipe, yaitu dari galeri sendiri atau langsung dari pengambilan kameranya. Kita akan mencoba yang galeri terlebih dahulu. Scan, maka akan muncul penjelasan rincian dari isi dari barcode tersebut. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk yang langsung dari kameranya. Maka akan langsung menampilkan rincian yang sama. Sama seperti galeri, cuman caranya berbeda. Sekian penjelasan dari aplikasi kami. Minta maaf jika ada salah-salah kata. Dan terima kasih.